Jai, Jalani. Rani teman-teman menggunakan dalil ini. Begitu teman-teman. Sehingga bagaimanapun ketika mukibin percaya sama Qori, maka otomatis nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani putus teman-teman. Dan ini tidak benar dan bermasalah kitab ini karena ada di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhaf bahwasanya ada redaksi indikasi adalah abnaul imam teman-teman. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, lanjut Gus Tom. Ya, kita sapa dulu ada tamu teman kita nih, tamu baru kita ini. Ada yang typing di bawah tuh Wongkut naikin aja Bang. Assalamualaikum sosis panjang. Waalaikumsalam host. Ya silakan mungkin 199 ya. Mau ada Saya yang mau bertanya sampaikan. nih host. Hah? Saya mau bertanya boleh nggak? Oh silakan nih kepada teman-teman kita, mungkin ada yang bisa jawab. Iya, ya tadi saya lihat dari live yang sebelah sono ya. Ya. Saya ini nggak mendukung siapa-siapalah. Yang cuma saya pertanyakan begini. Kenapa dari kita yang masih waras lah khususnya pengikut Kiai Imad, kalau ada live khusus dari Qori atau siapapun, coba yang fase dalam agama ikutan dia di roomnya juga. Kadang kita yang kita lihat sebagai yang nggak bela siapa-siapa, seolah-olah selalu direndahkan loh, khusus baik dari pengikut Kiai Imad. Ini ya teman-teman ya, saya pertegas lagi. Ada masodirun manhulatun. Ya, kitab-kitab atau bukti-bukti sumber-sumber yang manhulah. Manhulah ini ya bisa dikatakan palsu lah, bermasalah, tidak bisa dijadikan hujah. Salah satunya adalah kitab Abnaul Imam fil Misri Wassam. Ini kitab apa? Kitabnya judulnya Al-Kafi Al-Muntakhaf fi Ilmin Nasab. Begitu saudara. Karangan siapa? Abdurrahman bin Az-Zaroani. Ini teman-teman ya. Jadi kita mengatakan bahwasanya kitab Abnaul Imam itu tidak bisa dijadikan hujah, memiliki dasar yang kuat. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum Wong Gus. Waalaikumsalam. Ya mungkin ada yang disampaikan Wong Gus, silakan Gus. Oh, ya. Ya, habis itu apa yang disampaikan oleh Kang Kingkong? Ya. Nggih. Mau tanya ini kepada Bang Sosis, kenapa tidak memilih ke sana ataupun memilih ke sini? Itu artinya netral ya. Iya, kalau saya netral. Netral itu artinya tidak bergerak maju, tidak bergerak mundur begitu ya. Bukan begitunya. Artinya kalau mau masuk surga tidak bisa, masuk neraka pun tidak bisa, di tengah-tengah begitu maksudnya. Ya, mungkin jadi gini, inti dasarnya saya nggak mengikuti satu sama lain. Saya sadar diri bahwa saya bukan ahli nasab. Yang kedua, saya bukan santri. Yang terakhir, saya mendukung di hati tesis Kiai Imad ada. Tapi saya nggak mau terlalu jauh gitu ya dalam urusan yang begini, karena bukan kita lah, karena kita nggak terlalu ngerti, cuma hanya sekedar mendengarkan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku semua sehat selalu Bang. Ya. Alhamdulillah. Lanjut. Saya Ya. menyimak dulu. Lanjut Bang. Oke, saya lanjutkan ya. Bang Sosis, di sini saya ingin mencoba untuk meningkatkan pangkat dari kepercayaan jenengan kepada tesisnya Kiai Imad yang tadinya cuma 5%. Saya ingin menambah 6% aja, jadi 6% gitu, 1% aja. Bolehkah?
boleh saya bertanya bentar dulu sebelum Oke. ada pertanyaan yang lain? Ya. Saya bukan mau bertanya, saya ingin Iya gini menunjukkan saya jelasin. Sebetulnya saya tahu dari 20 tahun yang lalu karena maaf ya, saya juga masih turunan Timur Tengah gitu, bukan turunan Yaman, saya bukan Habib. Tahu kok, tahu. Bahkan tadi berapa tahun yang lalu ada yang pernah sempat ngomong dari keluarga juga. Ntar ada Arab dibagi dua, ada yang mengaku-ngaku Arab, ada yang Arab asli. Kalau yang Arab asli nggak mungkin ditunjukin dari kasta. Yang Arab mengaku diantar mengaku sendirinya, mau diakuin. Saya dikasih singkatan begitu dari keluarga, tapi saya diam. Tahu dari kecil bahwa Habib ada yang begini ada. Jujur saya hampir 100% full mendukung tesis Kiai Imad. Tapi nggak mau terjerumus karena saya bukan pakarnya untuk terjerumus yang lebih lanjut. Saya mendukung lah tesis Kiai Imad. Baik, saya lanjutkan ya, Bang Sosis. Di sini saya ingin menampilkan beberapa hal yang memang apakah kiranya bisa dijadikan acuan orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Coba. Yang di dalam kubur, Simon Sidney si vokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab ya, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Coba dengarkan. Nama nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alwi. Nah, itu satu. Saya ingin jawaban pasti, kira-kira nih ajaran seperti ini, maksud dari cerita ini tahu nggak? Maksudnya itu adalah bagaimana mengemas cerita ini seolah-olah ada seorang yang memiliki pangkat wali, kemudian diplesetkan ajaran itu untuk dalam rangka memuliakan leluhur-leluhur Ba'alawi. Menurut jenengan, mulai dari kecil belajar SD, SMP, SMA, hal yang seperti ini dibenarkan secara syariat atau tidak? Jelaslah udah menyimpang, salah itu. Baik, itu satu poin. Ya. Kemudian inginkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Saya itu. Oke. Poin kedua. Ngaku-ngaku itu saya dari Cirebon, saya dari Cirebon asli. Ya, siap. Tenang, Bang Opa. Bang Sosis, apa yang jenengan sampaikan dari saudara panjenengan atau keluarga jenengan tadi, ada dua Arab yang katanya mengaku-ngaku dan tadi tidak mengaku-ngaku. Sedangkan orang ini jelas-jelas mengaku. Begitu, Bang Sosis? Itu udah terlalu lah. Oke, 2 poin, Bang Sosis. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar. Pengakuan mereka telah meminum darah Rasul. Kira-kira dibenarkan atau tidak pernyataan ini? Salah, orang di daerah kakek saya aja, di daerah Jeddah khususnya, itu nggak ada. Satu pun peninggalan Kanjeng Nabi itu nggak ada. Betul, 3 poin. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Macam mana hal ini, Bang Sosis? Kira-kira seandainya mereka ini tersambung nasabnya kepada Rasulullah, jika memiliki ajaran seperti ini, bagaimana gerangan? Itu amat menghinakan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Baik, cukup 4 poin saja. Sebetulnya ada puluhan bahkan ratusan yang harus saya tunjukkan ke jenengan.
Namun bila 4 poin ini sudah dirasa cukup untuk meningkatkan derajat tadi yang tadinya 5% menjadi 6%, saya pikir sudah alhamdulillah begitulah. Demikian, terima kasih Bang Sosis. Iya, sama-sama Bang. Lalu gimana pendapat Bang Sosis? Bagi saya sih emang dari waktu Kiai Haji Imaduddin memberikan tesis itu amat bagus. Saya juga menyukai. Tapi satu yang saya sayangkan, kebanyakan dari Habib itu hampir 80% banyak yang merendahkan dari pribumi. Satu, saya sempat mendidih, kalau ada pendukung yang benar-benar semangat, yang benar jihad, Semuanya yang maksudnya lihat begini, yang merendahkan satu, para Habib banyak merendahkan. Kalau dia mengajak perang, mau gimana? Ya kalau dia mengajak perang rasa mustahil. Karena negara Indonesia sudah merdeka. Kalau mereka yang mengajak perang, berarti mereka melawan pemerintahan Indonesia. Pantas untuk dibantai. Itu hukumnya gimana itu, Ustadz? Ya hukumnya fisabilillah buat kita, Kang. Hukumnya gitu ya? Iyalah, kita itu niat dalam hal ini, itu perjuangan kita, niat kita dari awal 3 tahun yang lalu itu memurnikan. Kan gitu, memurnikan nama, memurnikan Assalamualaikum keluarga besar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW utama, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi kan mereka sering menjual nama Rasulullah ya, junjungan kita, manusia paling utama, kekasih Gusti Allah itu dijual dengan murahnya, dengan mengatakan ini sandal Rasulullah, ini jubah Rasulullah, bahkan ada jembut genderuwo yang dicelup air dan dijual kemana-mana. Sebentar, itu jembut itu, ya Allah, tolong dipersopan dong. Jembut itu apa? Bang Sosis. Tadi kan boleh bergabung untuk berpendapat. Kalau mereka mengajak perang bagaimana? Ya. Kalau yang mengajak perang itu pendatang, imigran yang notabene-nya belum terdaftar secara legalitas di negara kita, ya wajib kita perangi. Kita jihad fisabilillah, karena bela negara itu wajib. Itu fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jihad fisabilillah, bela negara wajib sifatnya. Dan kemudian kita dilindungi oleh undang-undang, karena undang-undang menyebutkan bela negara itu wajib bagi warga negara Indonesia. Ini undang-undang di Indonesia ya gitu Bang Sosis. Itu saya juga awam dalam hal masalah alim dalam hal masalah keilmuan tentang agama dan lain sebagainya. Tapi jiwa patriotisme saya terpanggil, jiwa nasionalis saya terpanggil. Saya jaga stabilitas nasional negara Indonesia dari kaum-kaum yang mencoba mau merusak tatanan negara kita. Begitu Bang Sosis. Ya, ini ada tamu baru ingin bertanya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ahmad, besarkan saya biar bisa dibaca itu. Besarkan saya. Oke, siap. Monggo Kang Ra. Lanjut Kang Ra. Ini dasar kami fisabilillah. Iya ya, gini, maaf. Monggo lanjut. Gini loh, ini cuma pendapat saya ya. Sebetulnya masalah polemik nasab itu tidak seruwet, tidak seviral sekarang seperti yang sekarang ini. Seandainya kedua belah pihak itu bisa duduk bersama diskusi, cuma di tempat yang netral. Contoh di universitas apa gitu. Jangan di tempat Kiai Imad, jangan di tempat juga di RA, di Rabito. Itu lebih netral. Nanti masyarakat bisa menilai mana sih yang benar, mana sih yang salah, kan gitu. Satu ya. Kedua, yang merungkatkan para kabib itu bukan hanya Kiai Imad, bukan. Itu yang awalnya pembukaannya Kiai Imad. Cuman banyak narasi halu-halu yang tidak
yang tidak sesuai dengan syariat itu yang disebarkan oleh para Habib itu sendiri. Gitu aja Bang. Oke Kang, saya jawab kalau boleh. Jadi gini, untuk yang terbaru kemarin waktu di di TV One itu kan sudah Kiai Syarif pada suka siap kan gitu. Jika para Ba'ala bisa mendatangkan 3 orang ya, si Rizik, Lufi bin Yahya dan Taufik Asegaf, ketua Robito itu, beliau siap mendatangkan Kiai Mat untuk diskusi. Itu yang pertama di TV One. Yang kedua pada saat di ILC Bang. Muktamar Di ILC. Pada Muktamar Naat pertama di Temboro yang mendatangkan nakib internasional, itu juga pihak Robito diundang oleh Naat. Naat itu kan pencatat Duriyah khususnya ya, khususnya saya bilang khususnya, tapi umumnya keturunan Rasulullah yang ada di Nusantara, tapi kebanyakan para Duriyah Wali Songo yang mendaftarkan untuk mendapat nisbat kesohean dari nasabnya. Di situ diundang Robito, Kang, gitu. Tapi Robito tidak datang. Seperti itu. Monggo dilanjut. Mohon izin penambahan Ustadz. Saya belum selesai Bang. Begini. Saya belum selesai. Nanti tadi kan ada pertanyaan seperti itu ya. Yang dijawab oleh Bang siapa ini? Bang Wongkud, bahwasanya sudah dilakukan. Itu kejadiannya pada saat Nopel Mukmin diundang oleh Karni di ILC. Di situ juga ada hadir Kiai Syarif. Pembahasannya masalah Gus Miftah ya. Tapi Pak Mukmin, Nopel Mukmin itu melebar. Oke, saya belum selesai. Saya ya. Silakan. Yang ketiga tadi kan satu yang merungkatkan itu kan Haji Imad, kedua dari Habib itu sendiri yang bercerita halu-halu itu, dan yang ketiga narasi Habib di setiap pidatonya itu sudah mengarah kepada pelanggaran terhadap negara itu, artinya sudah mengajak bermusuhan terhadap, menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah terhadap negara. Itu yang paling masyarakat tidak disukai. Udah lanjut. Ya silakan Gus Tom dijawab. Betul sekali. Sebenarnya yang merungkatkan Pak Alawi itu ya, Pak Bilawi itu bukan Kiai Mat, bukan kita. Betul. Mereka sendiri yang merungkatkan. Dengan apa? Ya perilakunya itu yang akhirnya kita mempertanyakan. Benar gak ini benar keturunan Rasulullah, kan gitu. Ya alhamdulillah, dengan data buku nasab yang dimiliki oleh Kiai Imad yang bersumber dari Narkoba Internasional itu semakin menguatkan dan jadi dasar kita untuk menuntut Ba'alawi membuktikan nasabnya sohe atau tidak, gitu saudaraku. Jadi yang untuk semua yang mata memandang ini, bukan Kiai Imad, bukan kita yang merungkatkan nasab Ba'alawi, tapi Ba'alawi sendiri dengan perilakunya yang mengatakan, satu, di darah kami mengalir darah, kan gitu. Yang kedua, narasi mereka yang seakan-akan paling suci dengan merendahkan bangsa Indonesia dan leluhur Nusantara. Yang paling bangsat itu mengatakan bahwa keturunan Wali Songo tidak ada. Memangnya 9 wali itu mandul semua. Dan mengatakan pun kalau ada dari garis ibu terputus, dari situlah Robito Alawiyah. Dan sosial. Terima kasih. Dilanjut. Mohon izin dilanjut ya. Mohon izin dilanjut.
Mohon izin, boleh. Ustadz Ahmad, ini ada Bang Wali TikTok di bawah, saya turunin aja biar Bang Wali TikTok naik ke atas. Oke, siap. Mohon izin dilanjut. Bang Ahmad, Ya, izin. mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja sebelum saya turun. Siap, Bahwa siap. mereka yang mungkin merasa selalu ingin dimuliakan, merasa si paling mengerti tentang agama. Nah, Kiai Syarif. Terbukti di saat bulan suci Ramadan ini mereka-mereka